Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing untuk ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah,
tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian nats pembimbing kita. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi hidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Pembacaan Mazmur untuk minggu ini diambil dari Mazmur 100 ayat 1-5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, betapa mulia dan agung karya-Mu, betapa ajaib perbuatan tangan-Mu, begitu sempurna jalan-jalan-Mu. Sungguh tak terselami pikiran dan hikmat-Mu. Sungguh tak terbatas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Segala pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, gunung batu kami, kota benteng kami, dan panji keselamatan kami. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu. Hidup kami terbuka di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengaku seringkali ibadah kami tidak tulus, tetapi hanya menjalankan kewajiban keagamaan kami. Kami sering melanggar ketetapan-Mu, bahkan kami melalaikan perintah-Mu. Kami tidak mampu mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, segenap pikiran kami, dan segenap kekuatan kami. Kami tidak mampu mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami sering menyakiti hati suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, terlebih lagi menyakiti hati-Mu ya Bapa. Ampunilah kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kami ya Bapa. Basuhlah kami dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah tertumpah di kayu salib. Bersihkanlah dan kuduskanlah kami menurut kasih setia-Mu ya Bapa. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat taat pada kehendak dan jalan-jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang setia. Kami percaya ketika kami mengakui dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku, berserah, dan berdoa. Amin. Nyanyikan lagu bagiku, firman kehidupan, hendaklah nyata bagiku
Jemaat yang dikasih Tuhan, opa oma yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang mengasihi kami, dimuliakanlah kiranya namamu. Kami sungguh bersyukur karena kami sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berilah ya Allah kerendahan hati dan juga kerinduan pada kami, untuk kami benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan, untuk kami mau membuka hati kami, dan juga supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Berikanlah juga semangat pada kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amos 5 ayat 18-27. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut Sakut, rajamu, dan Kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian tadi sudah dibacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, Shalom, jemaat GKKL yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga untuk opa-opa dan oma-oma dari Panti Werda Kasih Karunia. Kami senang sekali dapat beribadah bersama dengan opa-opa dan oma-oma pada hari ini. Tema kita hari ini adalah ibadah dua sisi. Nah, apa maksudnya ya? Kita akan mendalaminya dan mencoba memahaminya dari Amos 5 ayat 18-27. Kitab Amos ditulis oleh Nabi Amos. Di dalam Amos 1 ayat 1 dijelaskan identitas Amos, yaitu dia adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Tekoa terletak 16 km sebelah selatan kota Yerusalem. Ia juga disebut sebagai pencari buah ara hutan. Informasi ini menunjukkan bahwa Amos tidak mengalami pendidikan untuk menjadi nabi di sekolah atau perkumpulan. Ia mengaku bahwa dia bukan termasuk golongan nabi sebelumnya, tapi sebagai peternak dan pencari buah ara. Lalu dia dipanggil Tuhan untuk bernubuat pada orang Israel, maka sekarang ia menjalankan tugas sebagai nabi. Pada zaman itu, kerajaan Israel sudah pecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara atau Israel atau juga sering disebut Samaria, dan kerajaan selatan atau Yehuda. Ia melayani pada zaman Raja Yerobeam II, anak Yoas, di Israel atau Samaria, dan juga pemerintahan Raja Uzia di Yehuda. Amos dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan pada kedua kerajaan tersebut. Pada pasal 5, Amos dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman di kerajaan utara.
Mari kita lihat kondisi sosial dan politik di sana. Pada zaman Raja Yerobeam II, kerajaan itu memang sangat makmur dan mengalami kemajuan di bidang ekonomi, politik, dan militer. Keadaan ini terjadi terutama sejak Syria jatuh dikalahkan oleh Asyur 40 tahun sebelum Amos melayani. Syria itu tetangga Israel di sebelah utara. Dampaknya sangat menguntungkan karena raja dapat memperluas daerahnya sampai sesuai dengan batas-batas pada zaman Salomo dan berakibat juga perdagangan semakin berkembang pesat. Sayangnya, kemakmuran tersebut ternyata tidak merata karena banyak praktek monopoli. Praktek monopoli di sini maksudnya perdagangan hanya dikuasai oleh golongan tertentu, yaitu golongan pedagang yang menjadi semakin kaya, menjadi kaum ningrat yang hidup dengan serba mewah, sedangkan di pihak lain para petani tetap saja miskin karena tidak diperhatikan kesejahteraannya. Padahal mereka itu merupakan tulang punggung perekonomian bangsa Israel. Jadi terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat Samaria atau Israel. Apa saja ketidakadilan tersebut? Yang pertama, orang kaya semakin kaya, kemudian orang-orang kaya itu menindas orang miskin. Mereka mengabaikan para petani, merampas tanah orang miskin, dan juga tidak peduli pada orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, keadilan dapat dibeli dengan uang. Jadi jika punya uang banyak, pasti dapat memenangkan perkara. Yang ketiga, orang miskin banyak yang terjerat oleh lintah darat karena mereka terpaksa berhutang. Lintah darat adalah sebutan buat orang yang memberikan hutang tapi dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga biasanya yang berhutang jadi kewalahan membayarnya, bahkan tidak sanggup membayar. Akhirnya tidak jarang mereka terpaksa menggadaikan tanah dan bahkan dirinya sendiri atau menjual diri, biasanya untuk dijadikan budak. Bagaimana dengan praktek keagamaan pada saat itu? Ternyata orang Israel rajin mengadakan upacara-upacara keagamaan yang mewah dan memberi persembahan korban yang mahal-mahal. Nah, sedangkan ironinya adalah uang untuk membiayai hal-hal tersebut diperas dari kaum miskin. Kok bisa begitu ya? Rajin beribadah, tetapi di saat yang bersamaan mereka melakukan perbuatan jahat, menginjak-injak hak orang lemah, melakukan kefasikan dan ketidakadilan pada orang-orang miskin. Di dalam tafsiran Alkitab masa kini, digambarkan kondisi orang Israel pada saat itu dengan memakai istilah cacat sosial, yaitu ada banyak orang-orang kaya yang merasa berkuasa atas orang miskin, dan mereka juga disebut cacat agamawi, yaitu tidak ada sikap untuk berbalik dan bertobat pada Allah. Jadi orang Israel rajin beribadah tetapi tanpa berbuat adil dan benar di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita melihat lebih dahulu ibadah dalam arti sempit, yaitu biasanya menunjuk pada ritual atau upacara keagamaan, itu yang kita sebut kebaktian atau persekutuan. Jadi ada liturginya, ada orang-orang yang bertugas sebagai pemimpin pujian, pemain musik, memimpin doa, memberitakan firman, juga ada persembahan atau kolekte dan lain-lain. Sedangkan ibadah dalam arti luas menunjuk pada sikap hidup sehari-hari yang berpusat pada Kristus. Orang Israel itu rajin beribadah dalam arti melakukan ritual keagamaan. Mereka memberi macam-macam persembahan, menyanyi dalam ibadah dengan diiringi alat musik. Tetapi ibadah mereka hanya indah sebagai ritual belaka yang sebenarnya tidak bermakna atau tidak ada artinya. Sedangkan di dalam perilaku sehari-hari tidak mencerminkan ibadah karena mereka banyak berlaku tidak adil dan berbuat hal-hal yang tidak benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, begitulah contoh ibadah yang tidak didasarkan pada hati yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Ibadah tanpa pertobatan. Bagaimana dengan ibadah kita sendiri? Bisa saja loh disadari atau tidak disadari, sikap orang Kristen mirip seperti orang Israel yang melupakan kasih Allah yang hidup hanya untuk kesenangan diri dan memperkaya diri. Mungkin kita beribadah karena suka dengan gedung gereja yang indah, yang nyaman. Mendengar pengkhotbah terkenal yang khotbahnya bagus, musik yang bagus.
atau karena di gereja ada teman baik kita, atau karena sekarang ibadahnya virtual, maka kita beribadah karena tampilannya menarik. Jadi bukan sungguh-sungguh mau bersekutu dengan Tuhan dan sesama saudara seiman. Setelah selesai kebaktian, kita sudah lupa apa pesan dari firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan, dan sama sekali nggak termotivasi untuk melakukan keadilan sosial. Sejak pandemi COVID-19 ini, banyak gedung-gedung gereja yang bagus dan nyaman dan segala perlengkapan ibadah akhirnya tidak diperlukan. Sebagai gantinya, kita melakukan ibadah virtual dari rumah masing-masing. Sekarang karena pandemi diprediksi akan lama, maka gereja-gereja berusaha membuat ibadah virtualnya semakin bagus, menarik supaya diminati jemaatnya, supaya mereka jangan kabur ke gereja lain. Karena kalau jemaat kabur, berarti uang persembahan juga kabur ke tempat lain. Saat ini jemaat yang memang suka jajan keluar gerejanya atau jalan-jalan ke gereja lain semakin gampang kabur karena tinggal klik saja di HP-nya sudah tersambung dengan gereja lain. Jangan sampai gereja jadi terjebak di dalam semangat seperti ini. Karena yang harus diberitakan oleh gereja adalah mendorong jemaatnya untuk rajin mengikuti ritual ibadah dan sekaligus juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, respon Allah terhadap ibadah orang Israel yaitu ibadah mereka ditolak oleh Allah berdasarkan sikap dan perbuatan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mereka akan mendapat hukuman yaitu dikalahkan oleh bangsa asing dan akan mengalami pembuangan karena mereka tidak juga bertobat. Ternyata Allah menerima atau tidak ibadah kita bukan berdasarkan indah atau tidaknya liturgi kita. Bukan berdasarkan bagus jeleknya suara kita menyanyi, bukan berdasarkan rajin tidaknya kita kasih persembahan atau berdasarkan banyak sedikitnya persembahan kita, melainkan berdasarkan apakah di dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan keadilan atau kebenaran atau tidak. Tetapi di sini bukan berarti Nabi Amos mau menghilangkan ritual ibadah, atau bukan berarti kita melakukan ibadah asal-asalan aja deh. Nggak ada persiapan, ya sembarangan, dan lain-lain. Dengan kata lain, ibadah dalam arti sempit dan dalam arti luas tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus kita lakukan atau berjalan beriringan. Di dalam Amos pasal 5 ini ada disebut tentang hari Tuhan sebagai kegelapan sebanyak 2 kali di ayat 18 dan 20. Di ayat 18 ditulis, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Mari kita pahami apa sih maksudnya. Bagi orang Israel, hari Tuhan adalah hari di mana Allah akan menyatakan diri dan kuasanya yang besar dan akan menghukum musuh-musuh mereka. Sedangkan mereka sendiri akan dimuliakan. Bukankah mereka umat pilihan Allah? Tapi Nabi Amos berkata sebaliknya. Hari Tuhan akan menjadi hari penghukuman dan kehancuran bagi Israel yang terus berbuat dosa. Hal ini sebagai nubuatan sebelum Israel diserbu oleh bangsa Asyur yang Tuhan pakai untuk mengalahkan Israel sebagai hukuman. Mereka akan dibawa sebagai tawanan ke Asyur atau mengalami pembuangan. Hal ini ditegaskan lagi di ayat 27. Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan. Nubuatan ini digenapi pada tahun 722 sebelum Masehi. Kita mungkin berpikir, kok sikap Allah keras sekali ya? Begini penjelasannya. Pertama, keadilan adalah ciri moral yang paling penting dari natur Allah. Maka harus tercermin juga di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Bersikap tidak adil berarti bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kedua, karena kita sudah tahu firman Tuhan, maka dituntut tanggung jawab yang lebih besar daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Maka jika kita terus melanggar firman Tuhan, Tuhan akan menghukum kita dengan keras. Tentu saja maksud hukuman itu adalah supaya kita bertobat dan kembali taat pada Tuhan. Di ayat 25 ditulis, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Jawabannya adalah iya. Waktu orang Israel hidup 40 tahun di padang gurun,
Mereka memberikan persembahan sebagai respon moral terhadap Allah yang sudah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Jadi persembahan tersebut bukan sekedar bagian dari ritual ibadah, melainkan menyatu dengan 10 hukum Tuhan yang harus mereka taati setiap hari. Jadi Israel sudah tahu bahwa di dalam ibadah mereka harus menyembah Tuhan dan bukan berhala. Pada ayat 26 disebut ada Sakut dan Kewan atau dikenal juga sebagai Saturnus, yaitu ilah Babel. Nama-nama berhala yang mereka sembah. Selain itu, mereka juga tahu harus memperlakukan orang lain termasuk orang miskin dengan adil. Bagaimana dengan keadilan sosial di Indonesia? Salah satu sila di dalam Pancasila yaitu sila kelima kita tahu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial juga dijamin di dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Jadi mengupayakan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari keadilan sosial. Misalnya memberikan jaminan sosial seperti BPJS, melakukan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Jauh sebelum Pancasila dan UUD 45 lahir, firman Tuhan sudah lebih dulu mengajarkan tentang keadilan sosial yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keadilan sosial juga menjadi perhatian dari para teolog Kristen. Jadi mereka tidak hanya ahli di dalam bidang teologi saja, tetapi juga terpanggil untuk melakukan keadilan sosial. Contohnya John Calvin, seorang teolog reform, dikenal akan komitmennya terhadap keadilan sosial dan mendorong orang Kristen untuk aktif melakukannya. Hal tersebut ia wujudkan melalui tulisan maupun tindakannya di kota Jenewa di Swiss. Pengaruh pemikiran Calvin itu masih sangat relevan dengan kondisi di abad 21 ini. Misalnya di tahun 2004, berdasarkan pemikiran Calvin, WARC atau Aliansi Dunia dari Gereja-Gereja Reform mengeluarkan konvensi Akra dalam persidangannya yang ke-24. Isinya adalah, pertama, gereja menolak sistem ekonomi dunia yang tidak memikirkan kepentingan orang miskin dan pelestarian lingkungan. Kedua, gereja menolak budaya konsumerisme dan kerakusan yang kompetitif dan egois dari sistem pasar bebas. Ketiga, gereja menolak akumulasi kekayaan yang mengorbankan hidup jutaan orang dan memusnahkan ciptaan Tuhan. Yang keempat, gereja menolak ideologi apapun yang menempatkan keuntungan atau profit di atas manusia dan yang menguasai secara egois sumber-sumber alam. Inilah salah satu sumbangsih gereja bagi keadilan sosial di dunia. Keadilan sosial merupakan masalah serius di Indonesia. Standar yang akan dituntut pada para pejabat publik adalah harus melakukan keadilan sosial. Mereka dinilai kinerjanya bagus atau tidak, berhasil atau tidak, tergantung dari apakah mereka dianggap melakukan keadilan sosial atau tidak. Keadilan sosial memang seringkali lebih mudah diteorikan, lebih mudah dikatakan, tetapi tidak selalu mudah untuk dilakukan. Tetapi jika kita sebagai anak-anak Tuhan tidak melakukannya, maka kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan bisa marah pada kita seperti Dia marah pada bangsa Israel pada zaman Nabi Amos. Jadi tuntutan pada kita sebagai anak-anak Tuhan lebih berat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Juga lebih berat daripada tuntutan sebagai warga negara Indonesia. Karena tanggung jawab kita bukan terbatas hanya pada pemerintah saja, tetapi pada Allah sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pengalaman seorang bapak yang merasa sangat sakit hati dan marah karena gajinya sudah hampir 5 bulan tidak dibayar oleh majikannya. Majikannya memberi banyak alasan dan kadang sulit dikontak. Hidup bapak ini menjadi sangat susah dan terpaksa dia berhutang. Bapak ini heran sekali melihat majikannya kok tega ya melakukan hal itu pada para karyawannya. Padahal mereka sama-sama orang Kristen. Kasus-kasus seperti ini ada saja di dalam masyarakat kita. Apa yang terjadi dengan orang Kristen seperti itu? Orang Kristen yang sudah diselamatkan dan lahir baru, pasti dalam hatinya ada Roh Kudus.
sehingga punya kepekaan, kepedulian, dan belas kasihan. Jika sampai tidak punya, berarti ada masalah serius di dalam dirinya. Ada banyak hal sebenarnya yang menyebabkan orang Kristen tidak melakukan keadilan sosial. Saya coba membuat daftar ini, Bapak Ibu Saudara bisa menambahkannya. Yang pertama, karena punya pengalaman pahit, karena pernah mendapat perlakuan tidak adil, sehingga dia kemudian merasa sulit dan tidak mau bersikap adil pada orang lain. Yang kedua, terlalu pakai perasaan, ya, merasa sakit hati karena diejek, direndahkan. Yang ketiga, tidak mau atau takut mengambil resiko. Kemudian yang keempat, merasa tidak berdaya karena tidak punya kemampuan, tidak punya modal. Yang kelima, kurang percaya diri atau sering merasa minder. Yang keenam, hidupnya memang self-centered atau egois. Yang ketujuh, mempunyai konsep keadilan yang kacau. Yang kedelapan, memang belum lahir baru, jadi menjadi Kristen karena keturunan saja. Yang kesembilan, punya gangguan kepribadian antisosial. Ciri-cirinya adalah perasaannya kurang peka dan kurang peduli pada orang lain, maunya melanggar aturan, melanggar hukum, melanggar hak orang lain, manipulatif atau pura-pura baik dan manis, tapi cuma kalau ada maunya, dan tidak merasa bersalah jika melanggar aturan atau norma yang berlaku, ya, dan ada lain-lain sebabnya lagi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, cukup banyak orang Kristen yang terpanggil masuk ke bidang politik supaya dapat melakukan keadilan sosial bagi masyarakat luas, baik skala nasional dan mungkin internasional. Tapi banyak dari kita mungkin tidak punya kesempatan seperti itu. Meskipun demikian, kita tetap dapat melakukan keadilan sosial sesuai dengan kapasitas dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita bisa mulai dulu dari lingkungan rumah kita dulu deh. Misalnya terhadap asisten rumah tangga atau karyawan, bagi kita yang punya bisnis, berikanlah gaji yang layak sesuai dengan beban tugasnya. Itulah bentuk keadilan sosial. Kita juga bisa melakukan di lingkungan gereja kita. Misalnya memperlakukan setiap orang dengan adil tanpa melihat kaya miskin. Atau kita saling membantu meringankan beban sesama saudara seiman kita. Selanjutnya kita bisa perluas lagi. Misalnya melakukan keadilan sosial di lingkungan RT atau RW kita. Saat ini, banyak sekali orang termasuk sebagian saudara seiman kita mengalami pemotongan gaji atau dirumahkan atau di PHK akibat dampak pandemi ini. Nah, kalau memang perusahaan tidak mampu membayar gaji yang layak, maka tidak dapat dikategorikan sebagai ketidakadilan. Yang dimaksud tidak adil adalah jika perusahaan mampu membayar yang layak sesuai beban tugas kita, tapi tidak dilakukan. Kita sebagai orang Kristen rentan mengalami ketidakadilan karena iman kita pada Kristus. Pew Research Center, sebuah lembaga non-partisan yang berpusat di Washington, melaporkan bahwa umat Kristen mendapat perlakuan diskriminatif di 139 negara, yang berarti 1/4 dari jumlah negara yang ada di dunia ini. Perlakuan diskriminatif artinya diperlakukan berbeda, yang berarti juga tidak akan mendapat keadilan sosial. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami ketidakadilan, tetaplah percaya dan bersandar pada Tuhan. Hidup kita ini diperhatikan oleh Tuhan. Matanya selalu memandang pada kita. Jadi Tuhan tahu sekali apa yang kita alami dan rasakan. Jika memungkinkan, kita memang harus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Tetapi jika tidak, jangan biarkan diri kita dikuasai oleh kepahitan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita dan akan membela perkara kita. Selain itu, sebagai korban ketidakadilan, jangan sampai kita kemudian bersikap tidak adil juga pada orang lain sebagai pelampiasan kemarahan dan sakit hati kita. Karena sebagian korban ketidakadilan akhirnya menjadi pelaku ketidakadilan. Sedapat mungkin kita berusaha untuk mengampuni dan tetap menunjukkan kasih pada orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita lagi bahwa beribadah dan juga melakukan keadilan sosial berjalan berdampingan. Yang dituntut oleh Allah pada kita adalah hidup adil dan benar, yaitu melakukan ibadah dan juga keadilan sosial.
Kita bisa saja hanya beribadah tanpa melakukan keadilan sosial seperti yang sudah kita bahas. Kita menikmati ibadah bersama di gereja atau virtual dan bahkan melayani, tapi hanya untuk memuaskan diri kita saja atau untuk mengatasi rasa bersalah jika tidak ke gereja atau beribadah. Sebaliknya, kita juga bisa melakukan keadilan sosial tanpa beribadah ke gereja. Ada orang Kristen yang punya beban yang besar untuk memperjuangkan keadilan sosial dalam masyarakat, merasa terpanggil untuk ikut memberi sumbangsih bagi negara kita, tapi saking sibuknya sehingga tidak sempat beribadah, atau di dalam hatinya memang tidak ada kerinduan untuk beribadah di gereja. Bisa saja karena kerohaniannya sedang mandek atau memang dia orang Kristen yang belum lahir baru. Tapi ibadah yang benar adalah beribadah di gereja atau secara virtual dan melakukan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Inilah ibadah dua sisi. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah bersama jemaat di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah untuk berkat puji-pujian, berkat firman Tuhan, dan berkat persekutuan keluarga yang Tuhan karuniakan kepada kami di dalam ibadah ini. Kami pun bersyukur ya Allah bahwa sampai saat ini Engkau melindungi, Engkau memelihara, Engkau menyertai dan memberkati kehidupan kami sehari-hari. Juga kami memohon ya Allah, berkatilah negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk menghentikan penularan COVID-19. Berkati juga dan lindungi para tenaga medis dan relawan kesehatan kami dalam mendampingi merawat saudara-saudara kami yang positif COVID-19 sehingga mereka mengalami kesembuhan. Ya Tuhan, kami pun mohon hikmat dan berkat-Mu bagi pemerintah kami dalam menata kehidupan ekonomi masyarakat agar masih terjadi pertumbuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami pun mohon ya Allah kiranya jemaat-Mu Gereja Kristus Kebayoran Lama terlindung dari penularan COVID-19 serta curahkanlah berkat-Mu yang cukup untuk hidup kami sehari-hari. Berkatilah saudara kami yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing melalui berbagai jenis usaha produktif. Kami pun bersyukur dan berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih mendapat kesempatan bekerja
Kiranya mereka dapat melakukan pekerjaan mereka masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Karuniakan pemulihan kesehatan, bahkan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka dirawat. Demikian pun kami memohon, karuniakanlah pemulihan dan berkat-Mu kepada jemaat lansia, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi pemuda-pemudi dan remaja kami dalam kesibukan mereka sehari-hari, khususnya dalam pendidikan mereka masing-masing. Berkati juga anak cucu kami yang masih sekolah secara online. Biarlah mereka tetap punya semangat dan gairah belajar yang baik, khususnya anak cucu kami yang belajar secara mandiri karena kesibukan tugas dan pekerjaan para orang tua mereka masing-masing. Mohon berkat-Mu ya Allah bagi anak-anak sekolah minggu kami, pemuda dan remaja kami, agar mereka bergairah beribadah meskipun masih dilaksanakan secara online dan di rumah masing-masing. Berkati juga para pelayan firman Tuhan dan tim yang bertugas dalam ibadah mereka masing-masing. Akhirnya kami pun mohon berkat-Mu ya Allah bagi para hamba Tuhan, para majelis, para tim ibadah, dan para aktivis yang dengan setia mempersiapkan setiap perancangan ibadah, khususnya secara online di waktu-waktu mendatang. Inilah doa kami ya Allah yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita datang membawa persembahan kita sebagai tanda syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Mari dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni
sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kami atas nama Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Esther Gunawan MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, penatua yang telah ambil bagian, Bapak Eko Purwanto yang telah mengiringi musik, PPJ oleh Saudari Sonia dan almarhum Saudara Geri, pembacaan Alkitab oleh Ibu Sondang Panjaitan, Bapak Rudianto Kurniawan dan Ibu Desi T. Susanti, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Selamat hari ulang tahun, panjang umur, dan sehat selalu. Itulah doa dari kami, Majelis dan Jemaat, untuk saudara-saudaraku yang berulang tahun pada minggu ini, 19 Oktober sampai 25 Oktober 2020, yaitu Bapak Robert Samuel H. Manurung, Ibu Kristina Miarti, Ibu Leli Efrida Manurung, serta Bapak T. Christian Draha. Marilah kita dengarkan pesan ulang tahun yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tangan.
tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.